Selamat pagi pemirsa, anggaran pendidikan selalu menjadi sorotan utama setiap kali pemerintah menyusun APBN. Tahun depan pemerintah menyiapkan 757,8 triliun atau sekitar 20% lebih dari total APBN 2026 untuk pendidikan. Angka yang disebut terbesar sepanjang sejarah. Namun di balik kabar itu muncul kontroversi besar karena hampir separuh dari anggaran pendidikan itu justru akan dipakai untuk program makan bergizi gratis. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 21 Agustus 2025 dengan tema Utak-Atik Anggaran Pendidikan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat karena pernah makan MBG. Ini pertanyaan menarik karena beberapa teman mengatakan MBG itu tidak boleh masuk anggaran pendidikan karena itu lebih kepada perlindungan sosial. Tapi sebagian mengatakan loh, kalau MBG diadakan di sekolah itu adalah fungsi pendidikan. Ini apa pesan yang mau disampaikan editorial pagi ini, Mas? Ya, yang pasti kan pendidikan itu kan sektor yang diatur dalam konstitusi. Minimal harus 20%. Yeah. Nah, kalau kita lihat RAPBN untuk 2026 itu kan sebenarnya juga sangat besar, 757,8 triliun. Ini terbesar sepanjang sejarah. Yeah. Cuman kalau kita telah lebih dalam, yang aneh, yang juga janggal, justru hampir separuh dari anggaran ini untuk program makan bergizi gratis. Nah, persoalannya apakah makan bergizi gratis itu masuk definisi pendidikan? Sementara masih ada sektor-sektor pendidikan yang jauh lebih penting, jauh lebih mendesak untuk segera diselesaikan. Kalau kita lihat sekarang bagaimana angka putus sekolah itu masih sekitar 4 juta lebih. Bagaimana kesejahteraan guru itu kalau di daerah-daerah itu sungguh memprihatinkan. Mereka ada yang digaji dalam kisaran ratusan ribu. Bagaimana kalau kita lihat banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak yang perlu dana mendesak untuk segera renovasi. Kalau kemudian dari anggaran sebanyak itu hampir separuhnya atau sekitar 335 triliun dialokasikan untuk makan bergizi gratis, jadi ada pertanyaan. Jadi sebenarnya ini untuk betul-betul murni untuk pendidikan atau murni untuk mewujudkan janji-janji kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo khususnya untuk MBG ini. Betul, MBG itu memang bukan sesuatu yang tidak penting. Tapi kemudian kalau alokasi anggarannya diambil dari sektor pendidikan, itu yang jadi pertanyaan. Jadi ini kita meminta agar DPR itu ini kan belum disahkan, ini masih jadi rancangan. Lagi dibahas. Jadi ya nanti dicermati soal hal ini, ditinjau ulang. Jadi sektor pendidikan itu betul-betul dialokasikan untuk sektor-sektor yang betul-betul murni pendidikan. Baik, kita akan bahas itu Mas Jaka, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 21 Agustus 2025, Utak-Atik Anggaran Pendidikan. Utak-atik anggaran pendidikan. Pemerintah mengalokasikan 757,8 triliun rupiah untuk anggaran pendidikan pada 2026 atau mengambil porsi 20% dari APBN tahun depan. Besaran itu disebut pemerintah sebagai nilai terbesar sepanjang sejarah negara ini berdiri. Anggaran jumbo itu tentu saja langsung disambut positif masyarakat dan insan dunia pendidikan. Namun, belakangan apresiasi itu berbalik arah menjadi kritikan. Hal itu tak lepas dari rencana pemerintah yang akan menggunakan hampir separuh anggaran pendidikan untuk membiayai program makan bergizi gratis, MBG. Sedikitnya 335 triliun rupiah atau 44,2% anggaran pendidikan dipakai buat membiayai makan gratis di tahun depan. Anggaran itu melonjak lebih dari 3 kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran di tahun ini yang sebesar 71 triliun rupiah. Kata pemerintah, cakupan penerima makan gratis diperluas dari 17,9 juta penerima pada 2025 menjadi 82 juta pada tahun depan. Dengan MBG pula, pemerintah ingin mengakselerasi perputaran dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah di tahun depan. Rencana pemerintah itu tentunya perlu diapresiasi mengingat banyaknya aktor ekonomi.
utamanya di akar rumput yang terlibat dalam program MBG, mulai dari petani sayur, UMKM makanan dan minuman, sampai sektor logistik, banyak yang terlibat dalam gerak ekonomi MBG. Namun pertanyaan seketika muncul, apa hubungannya makan gratis dengan pendidikan sehingga pembiayaannya harus masuk ke pos belajar mengajar itu? Bukankah konstitusi telah terang benderang mengamanatkan bahwa negara mesti mengalokasikan 20% untuk pendidikan? Itu karena pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan bangsa. Maka, memasukkan urusan perut dalam tugas negara di bidang pendidikan akan membuat tekad mencerdaskan bangsa terganggu. Menggabungkan keduanya dalam satu pos anggaran membuat salah satu harus dikorbankan, dan nyata bahwa pendidikanlah yang harus rela menjadi korban. Jika 335 triliun rupiah dipakai buat MBG, pendidikan hanya mendapat alokasi 422,8 triliun rupiah. Pada tahun depan, jumlah itu jelas jauh di bawah perintah konstitusi yang mengamanatkan pendidikan harus mendapat pembiayaan 20% dari APBN yang pada 2026 mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Bahkan jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun ini yang mencapai 724,262 triliun rupiah, anggaran pendidikan tahun depan bisa disebut anjlok parah. Disinilah pokok persoalannya. Apa alasan pemerintah memasukkan urusan perut ke sektor pendidikan? Mengapa anggaran pendidikan mesti diotak-atik? Padahal masih banyak persoalan bangsa ini di sektor pendidikan. Apalagi kita punya mimpi Indonesia Emas pada 2045. 1 abad Indonesia merdeka itu tinggal 20 tahun dari sekarang. Itu artinya negeri ini bertekad berdiri sejajar dengan negara maju di dunia 2 dasawarsa lagi. Untuk mewujudkan mimpi itu, pendidikan jelas jadi modal dasar dan utama. Tanpa pendidikan yang mumpuni, Indonesia Emas cuma mimpi yang sulit diwujudkan dalam realisasi. Apalagi, Badan Pusat Statistik baru saja merilis data pada Maret 2025, angka rata-rata lama bersekolah penduduk Indonesia yang hasilnya menunjukkan rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas hanya bersekolah selama 9,22 tahun, alias setara lulusan SMP. Penyebabnya tentu bermacam-macam, tapi utamanya ialah ketidakmampuan orang tua membiayai anak mereka untuk bersekolah lebih tinggi. Meski Mahkamah Konstitusi pada Mei 2025 memang memutuskan mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun, namun bila anggaran pendidikan dipangkas, hampir mustahil putusan itu bisa dieksekusi segera. Belum lagi jika kita bicara infrastruktur gedung sekolah yang di sejumlah tempat masih membutuhkan anggaran negara. Penambahan gedung sekolah, termasuk perbaikan sekolah rusak di tahun depan, bisa hilang dari agenda karena pemangkasan dana pendidikan itu. Tengoklah bagaimana 65% gedung sekolah di Lembata, Nusa Tenggara Timur saat ini dalam kondisi rusak berat. Perbaikan yang sudah direncanakan akan dilakukan pada tahun ini pun akhirnya ditunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Maka kita ingatkan para wakil rakyat di DPR untuk serius memelototi alokasi anggaran pendidikan ini. Mumpung dijadikan sebagai undang-undang, tinjau ulang rancangan APBN 2026 itu untuk dikembalikan sesuai mandat konstitusi. Tutup ruang dan celah untuk mengutak-atik dan mengepas-ngepaskan urusan pendidikan dan makanan. Kembalikan marwah bangsa ini dengan memuliakan pendidikan, karena ia investasi buat masa depan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media-indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini sudah ada dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana Pak Yunus ini kalau untuk menurut Anda boleh atau tidak MBG diambilkan dari 20% APBN supaya kemudian MBG bisa jalan tapi anggaran pendidikan juga terpenuhi menurut konstitusi? Ya, menurut pendapat saya yang berada di pelosok, saya kira ini sudah satu sikap terbaik. Sebesar 757,8 triliun itu melebihi dari 20% sesuai amanat. Nah, untuk penggunaan, karena yang menggunakannya adalah rata-rata anak-anak didik kita, PAUD, SD, SMP, dan SLTA yang juga memerlukan gizi. Saya kira tidak lari dari konsep pendidikan. Maka menurut saya, karena ini kebijakan 335 triliun diambil atau kurang lebih 44,2% untuk makan gizi gratis. Dan ini 20 tahun lagi kita sudah mencapai 20. Oke. Kita harus Pak Yunus, anak-anak kita. Pak Yunus, siap. Bagaimana kalau kemudian faktanya begini Pak, hampir separuh dari anggaran pendidikan nanti kalau dipakai untuk MBG, maka anggaran pendidikan yang perlu untuk gaji guru, memperbaiki kondisi bangunan sekolah, sistem pendidikan yang lain, itu berkurang separuhnya Pak. Di tahun ini saja ketika tidak diambilkan untuk MBG, banyak sekolah yang masih rusak, guru yang kesejahteraannya mengenaskan. Itu nanti akan semakin kurang Pak. Bagaimana Pak? Nah, kalau menurut perhitungan saya, dalam artian ya, saya mencampuri di sana, mungkin itu semua sudah dihitung oleh para pakar. Sebenarnya sangat dibutuhkan perbaikan sekolah. Contoh saya sebut saja di daerah pelosok. Ada satu SD negeri 009 Pesok di desa Longlasan. Nomor NTSN-nya adalah 3042. Baik. Itu perlu dibangun. Ya. Jadi kalau diambilkan separuh anggaran pendidikan itu untuk MBG Pak, makin berkuranglah anggaran untuk memperbaiki gedung sekolah. Bagaimana menurut Anda? Saya berharap supaya ini sudah harus direalisasi dalam artian tetap mengedepankan pelayanan kepada penyiapan sarana layanan pendidikan seperti bangunan-bangunan sekolah yang sudah banyak yang rusak. Baik. Contoh di daerah kami tadi yang saya sebutkan itu. Tapi bagaimanapun karena ini kebijakan, kita mendorong supaya semua bisa berjalan dan bisa terpenuhi. Jangan merugikan guru, jangan merugikan tenaga pendidik. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat Pak Yunus di bagian berikut. Mas Jaka, pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, tadi Pak Yunus dari Tanjung Selor setuju kalau kemudian itu diambilkan untuk anak-anak sekolah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya sebaiknya itu dibagi-bagi saja. Yang memang untuk anak sekolah boleh dari anggaran pendidikan, tapi yang lain selain sekolah kan ada untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, itu diambilkan dari perlindungan sosial supaya kemudian tidak menabrak amanat undang-undang. Bagaimana Mas? Ya sebenarnya kan semestinya MBG itu kan statusnya harus menjadi komplementer kan, lengkap. Tapi kalau kita lihat di RAPBN ini kan dia lebih menjadi substitusi. Prioritas. Ya, prioritas. Sementara ya logikanya begini, ketika hampir separuh dari anggaran pendidikan itu diambil untuk MBG, ya sektor-sektor lain pasti berkurang. Iya.
renovasi sekolah, tunjangan guru dan dosen, BOS dan segala macam itu pasti berkurang. Mau tidak mau itu udah logika. Jadi kita tetap ingin mengingatkan bahwa konstitusi itu mengamanatkan bahwa ya pendidikan itu adalah hal yang utama. Tidak ada MBQ itu dalam konstitusi, tapi dalam konstitusi ada amanat bahwa pemerintah itu harus menyediakan pendidikan gratis untuk tingkat dasar. Nah itu kan butuh biaya, dan menurut kami sampai sekarang itu sepertinya belum tersentuh, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa strategi dia untuk menyediakan pendidikan gratis? Pendidikan gratis untuk tingkat dasar itu butuh biaya. Semestinya kalau memang pemerintah itu betul-betul patuh pada keputusan konstitusi, pendidikan gratis itu salah satu yang diprioritaskan kan. Anggaran-anggaran pendidikan untuk APBN di 2026 itu salah satunya harus diprioritaskan ke sana. SD SMP itu ya? SD SMP. Putusan MK. Dan itu putusan MK. Dan itu putusan MK itu kan mengikat untuk semuanya termasuk pemerintah. Kalau kemudian hampir separuh dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk MBK, saya kok khawatir untuk program pendidikan gratis itu tidak bisa terlaksana sesegera mungkin. Berarti usulannya apa Mas Jaka? Apakah kemudian katakanlah angkanya sama ya 335 triliun itu dikeluarkan dari anggaran pendidikan, diambilkan dari pos lain atau seperti apa? Ya semestinya begitu, dan ini menurut saya tugas DPR nanti untuk meninjau ulang bersama pemerintah alokasi yang sudah ada. Cuman pertanyaannya kan apakah DPR mau? Kan DPR baru saja mendapatkan tunjangan rumah, tanggungan berat dan segala macam. Itu kan banyak juga yang menganggap itu bagian dari upaya pemerintah untuk dalam tanda kutip menjinakkan mengambil hati. Jadi biar nanti tidak keras-keras, biar nanti menerima begitu saja apa yang disodorkan oleh pemerintah. Kalau hal seperti ini yang akan terjadi, saya pikir ya upaya negara kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 kok akan semakin jauh dari harapan. Kalau anggaran MBG kemudian ternyata tetap diambilkan dari 20% anggaran pendidikan di APBN, konsekuensinya itu, efeknya itu kira-kira akan seperti apa Mas Jaka? Ya, yang pasti kebutuhan pokok untuk pendidikan, solusi-solusi yang mesti dibutuhkan segera untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan yang sangat klasik itu pasti akan terbengkalai. Salah satunya renovasi rumah. Jadi bangunan sekolah. Bukan rumah, bangunan sekolah. Jadi pasti akan terganggu. Kemudian juga gaji dan tunjangan guru terutama di daerah-daerah itu pasti juga akan terganggu, dan yang pasti itu pendidikan gratis itu akan tidak terlaksana dengan dalam waktu dekat. Jadi sekali lagi kita minta kepada DPR, kepada pemerintah untuk meninjau ulang alokasi-alokasi seperti ini, karena ya kembali kepada konstitusi. Jangan mendefinisikan arti pendidikan itu dalam kacamata pemerintah semata. Jadi sebenarnya 2024 pun alokasi pendidikan juga penuh persoalan. Banyak persoalan di situ. Ketika anggaran pendidikan dari pusat ditransfer ke daerah lewat DAU, DAK, itu alokasi di daerah itu juga banyak yang janggal. Misalnya untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, alasannya agar bisa menuju akses ke sekolah. Itu kan sebenarnya ditepat-tepatkan, diakal-akalan. Jadi jangan sampai ada lagi anggaran diutak-utik sesuai dengan keinginan pemerintah, dan patuhilah pada konstitusi, karena kalau kita ingat lagi ya, pendidikan itu kan faktor utama untuk penentukan masa depan bangsa. Kita akan menjadi benar-benar Indonesia Emas ketika sumber daya manusia kita itu betul-betul unggul, dan salah satu untuk membuat Indonesia SDM kita unggul yang melalui pendidikan. Betul, MBG itu penting untuk menopang gizi kecerdasan. Tapi menurut saya ketika sarana-sarana pendidikan masih butuh perhatian yang sangat serius, ketika kesejahteraan guru masih butuh perhatian yang luar biasa, ketika kualitas pendidikan juga masih perlu diperhatikan, ya semestinya diprioritaskan dulu. Kita ingatkan bahwa MBG itu harusnya sekedar menjadi komplementer, bukan menjadi substitusi. Dan kemudian pendidikan, apalagi pendidik, itu memang
tugas negara kan ya untuk memikirkan hidupnya supaya bisa mencerdaskan bangsanya, bukan masyarakat menopang guru, begitu kan Mas ya? Oh iya, itu tugas pemerintah, tugas negara, dan itu amanah konstitusi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, apalagi bahkan gratis, itu tugas negara, bukan tugas rakyat. Saya tetap percaya Mas Jaka dan pemirsa bahwa makan bergizi gratis ini tujuannya baik, pemerintahan Presiden Prabowo tujuannya baik. Semoga nanti caranya juga lebih tepat. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, pendidikan adalah amanat konstitusi dan investasi terpenting bagi masa depan bangsa. Kalau anggarannya terus diutak-atik demi kepentingan di luar esensi belajar mengajar, maka cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 hanya akan tinggal wacana. Karena itu DPR dan pemerintah harus mengembalikan anggaran pendidikan sesuai dengan roh konstitusi, memuliakan pendidikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.